Assalamualaikum adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Rahmania Krisan. Kakak dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Nah, di sini kakak akan memberikan penyuluhan tentang anemia gizi besi pada remaja putri. Sebagai remaja putri, kita pasti ingin selalu sehat, cantik, cerdas, dan bebas anemia. Nah, anemia itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu? Nah, anemia gizi besi adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau HB dalam darah kurang dari normal, yaitu HB-nya kurang dari 12 mg per desiliter. Dan tidak anemia, HB-nya 12 mg per desiliter. Siapa saja nih yang dapat mengalami anemia? Yakni anak sekolah, remaja putri, ibu hamil, dan calon ibu. Gejala anemia apa saja? Gejala umumnya adalah 5L. Yang pertama, lesu, lelah, lalai, letih, dan lemah. Adapun gejala lainnya seperti pucat, pusing, kunang-kunang, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Nah, terkadang orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal, itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar HB yang kurang di dalam darah, sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, anemia diketahui oleh pemeriksaan darah di laboratorium, sedangkan tekanan darah rendah diketahui dengan pemeriksaan alat ukur tekanan darah yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu nggak, kenapa sih yang terjadi dalam tubuh kita kalau kita mengalami anemia? Bila kita mengalami anemia, sel-sel di dalam tubuh kita kekurangan oksigen atau O2. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, HB lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar HB kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan kita terasa lemas dan sulit berkonsentrasi. Sebaliknya nih, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung HB yang cukup. Nah, penyebab anemia. Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, pendarahan atau menstruasi, kecacingan. Yang kedua, kurangnya asupan protein, zat besi, asam folat, vitamin B12, dan faktor genetik, misalnya penyakit talasemia. Menurut kalian, apakah remaja putri berisiko mengalami anemia? Jawabannya ya. Karena pertama nih, kebutuhan zat gizi yang tinggi pada masa pubertas. Kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan selama menstruasi. Dan yang ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik. Kurangnya asupan zat besi terutama pada pangan hewani. Bagaimana mencegah anemia gizi besi? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, selalu mengonsumsi makanan bervariasi yang kaya zat besi. Yang kedua, tidak minum teh, kopi,
coklat bersamaan atau berdekatan dengan waktu makan. Yang ketiga, pada remaja putri dianjurkan meminum tablet besi atau Fe pada waktu menstruasi. Dan yang terakhir, mencegah kecacingan dengan menjaga pola kebersihan dalam diri. Misalnya nih, mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah makan, menggunakan alas kaki, dan mandi 2 kali sehari. Bahan makanan apa saja nih yang banyak mengandung zat besi? Nah, yang pertama, protein hewani, yaitu contohnya ada pada hati, daging, berwarna merah, telur, ikan. Yang kedua ada pada protein nabati, contohnya pada tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah. Selanjutnya ada pada sayuran hijau, terdapat pada kangkung, bayam, daun singkong, dan sawi hijau, dan banyak lagi yang berwarna hijau. Nah, bahan makanan apa saja yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi? Salah satunya terdapat pada vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C berfungsi meningkatkan penyerapan zat besi. Oleh karena itu, biasakan makan buah-buahan yang segar. Contohnya nih, bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C, yakni seperti jambu biji, pepaya, jeruk, mangga, dan nanas. Cara minum tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri. Yang pertama, jika sedang menstruasi, konsumsi 1 kali 1 hari. Nah, jika tidak sedang menstruasi, konsumsi 1 kali 1 minggu. Selanjutnya, yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah. Yang pertama nih, minumlah tablet tambah darah dengan air putih. Jangan minum dengan kopi atau teh karena dapat mengurangi penyerapan zat besi di dalam tubuh. Selanjutnya, BAB menjadi berwarna hitam, namun itu tidak berbahaya. Jika merasa mual adik-adik, dianjurkan minum tablet tambah darahnya menjelang tidur malam. Lebih baik disertai makan buah, contohnya pisang ataupun pepaya. Selanjutnya, simpan tablet tambah darah pada tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Simpan di tempat yang sejuk. Apabila sudah berwarna lain, jangan diminum ya adik-adik. Nah, sekian dari penyuluhan kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka dari itu, harus menerapkan anjuran tips-tips yang sudah saya berikan. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.